Matius pasal yang ke-27 ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-56. Yang luar biasa demi untuk menyelamatkan seluruh umat manusia, yang adalah merupakan penggenapan dari setiap kitab, baik melalui dari kitab Musa sampai kitab para nabi, bahwa akan datang seorang utusan Allah, Mesias yang diurapi untuk menebus dosa manusia, untuk menyelamatkan manusia, sehingga melalui dirinya kita diperdamaikan dengan Allah. Amin. Ya, ini luar biasa. Ya, yang menarik, yang patut kita ambil menjadi teladan bagi semua kita, orang-orang pilihan Allah, pengikut Yesus Kristus yang dipanggil secara khusus di dalam wadah sesawi ini, ya, adalah dalam Lukas pasal yang ke-23, ya. Lukas pasal yang ke-23 kita baca sama-sama, menjadi suatu teladan yang mulia bagi kita. Kalau ada di dalam hati kita masih ada kemarahan, masih ada kebencian, masih ada luka batin, masih ada ketersinggungan, masih ada dendam, hari ini, saat ini, pada kita memperingati jam kematian Tuhan kita Yesus Kristus Juru Selamat, mari kita campakkan, mari kita buang, karena kita mau ikut Yesus, supaya kita ini mengalami kasih-Nya, kemurahan dan pengampunan untuk beroleh keselamatan. Kalau suami masih marah sama istri, masih ada dendam, ketersinggungan, demikian juga istri terhadap suami, anak terhadap orang tua, ya, sejawat teman kantor, yang sampai saat ini kita adakan. Mari Bapak Mama terkasih, adik-adikku sekalian, kaum muda, ya, lepaskan pengampunan. Inilah keteladanan Yesus yang diwariskan kepada setiap kita pengikutnya secara turun-temurun, yang membawa kita akan beroleh damai sejahtera, dan kita mengalami sukacita Roh Kudus, dan memperoleh jaminan untuk berbahagia berada di samping kanannya Yesus Kristus kalau kita mengikuti teladannya Yesus ini. Amin. Mungkin di sekolah, di kantor, di tempat kerja, sampai saat Bapak Mama datang tadi, adik-adik datang, masih menjadi ganjalan hati kita yang disakiti. Kita yang sudah tahu kebenaran, yang sudah beroleh jaminan keselamatan di surga ini, kitalah yang harus menjadi contoh, harus menjadi teladan, menjadi pelaku untuk pertama mengajari mereka mengampuni, mengajari mereka untuk melupakan setiap akar pahit, setiap kesalahan, setiap yang namanya, ya, kemarahan ataupun sakit hati, benci. Kita harus menjadi pelopor dalam hal memberikan contoh dan keteladanan, sehingga orang mengetahui kita bahwa kita ini benar pengikut Yesus yang sejati, orang-orang karismatik yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Kembali ke ayat yang ke-50 dari Matius pasal yang ke-27, ya, tentang kematian Yesus. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawa. Memang sesuai dengan apa yang tertulis, dia harus menggenapi nubuatan-nubuatan daripada kitab mulai dari Musa sampai para nabi, untuk membayar dosa-dosa manusia ini begitu mahal dengan darah. Ya. Mengapa ini harus terjadi? Mengapa harus ini dilakukan? Perhatikan dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-16, ya, ayat yang mulai dari 15 dulu, ya, mulai dari ayat 15. 1, 2, 3. Sebab
dengan apa? Matinya sebagai manusia. Ingat, dia mati sebagai manusia. 2, 3, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan apa? Damai sejahtera, perdamaian. Ya, harus dengan kematian. Ya. Sebagai manusia, ingat dia 100% manusia, dia 100% Allah. Ya. Ini cara yang terbaik. Karena lembu jantan, domba jantan, kambing jantan tidak bisa untuk menghapuskan dosa manusia. Kalau Ibrani 9 itu ya, tidak akan mungkin. Karena tiap tahun setiap imam harus masuk dan mengadakan pendamaian. Terus tiap tahun dosa diampuni. Tetapi dengan matinya Yesus satu kali untuk selamat. Dan dia ya membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan. Karena hukum ini hukum yang sangat kejam, hukum yang sadis, dan tidak ada orang yang bisa sempurna untuk melakukan Taurat ini. Begitu sulit, begitu berat, apalagi sanksinya. Yang curi potong tangan, ya, yang berzina dilempar dengan batu sampai mati. Begitu mengerikan, sadis. Karena tidak ada orang yang bisa untuk melakukan Taurat ini. Ya. Maka Yesus harus mati untuk membatalkan kembali, karena dia Allah sendiri yang membuat, Allah sendiri yang bisa menganulir melalui putranya kesayangan, melalui seorang manusia yang kudus tanpa dosa, baru ini bisa dibatalkan. Ya, ini Yesus membatalkan dengan kematiannya itu seluruh hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya, hukum Taurat dan hukum kasih daripada Yesus, menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Sehingga kita sekarang bukan lagi hidup sesuai perjanjian lama untuk lakukan Taurat, tetapi kita hidup di dalam perjanjian baru, yaitu di dalam ajarannya Yesus Kristus Tuhan yang penuh kasih. Amin. Ya, ini orang-orang kaya kita lihat, mana mungkin mereka mau merendahkan diri, mana mungkin kalau ada undangan pesta mereka mau duduk paling pojok, paling belakang. Susah. Mereka selalu mengambil tempat-tempat terhormat. Tapi dia ini Yesus yang adalah Allah, mau merendahkan dirinya, mengajar kita untuk selalu rendah hati, untuk selalu sadar akan siapa